teman-teman, hari ini kelompok kami akan membahas tentang tindakan mitigasi bencana banjir. Nah, yang akan dibahas pada kali ini adalah tindakan mitigasi sebelum, saat, dan setelah terjadinya banjir. Ada peribahasa yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati, sehingga kita harus melakukan tindakan mitigasi sebelum banjir. Yang pertama adalah membuang sampah ke tempatnya. Ini adalah kewajiban kita semua ya teman-teman. Hari ini Jono akan membuang sampah, tapi ternyata ia justru membuang sampahnya ke... Tidak, dia membuang sampahnya ke sungai. Itu bukanlah hal yang benar ya teman-teman. Yang harusnya kita lakukan adalah, membuang sampahnya ke tempat sampah. Yang kedua adalah tanamlah pohon sebagai tempat resapan air. Pohon merupakan salah satu hal yang paling berharga di dunia ini. Mengapa? Karena pohon memiliki berbagai macam manfaat. Salah satunya adalah sebagai tempat resapan air, sehingga tidak lagi terjadi yang namanya banjir. Lihatlah teman-teman, di kota anginnya sangat kencang. Apakah ini pertanda bahwa akan turun hujan? Tunggu, lihatlah orang-orang ini, apa yang sedang mereka lakukan? Wah, ternyata mereka sedang menebang pohon. Itu hal yang tidak baik, teman-teman. Tidak, semua pohon ditebang. Sekarang tidak ada satupun pohon yang tersisa. Lihatlah, hutannya menjadi gundul. Tidak, ini merupakan sebuah bencana bagi masyarakat kota. Malamnya, hujan turun begitu deras, sehingga air terus naik. Terjadilah banjir. Air menggenang di mana-mana. Karena kini, pohon-pohon sudah tidak ada. Padahal, pohon-pohon itu adalah tempat resapan air. Bagaimana ini? Semua masyarakat tentunya panik. Masyarakat panik berlarian ke sana ke sini untuk menghindari banjir tersebut. Saat terjadi banjir, kalian tidak perlu panik seperti itu ya teman-teman. Aku akan memberitahukan tindakan mitigasi saat terjadi banjir. Yang pertama adalah matikan aliran listrik di rumah. Nah, saat banjir, kalian perlu untuk mematikan seluruh aliran listrik di rumah kalian, atau kalian bisa untuk menelpon PLN. Yang kedua adalah kalian harus menjauhi sumber-sumber listrik saat banjir. Jika aliran listrik terkena air, tentunya akan membahayakan, sehingga kita perlu untuk menghindarinya. Yang ketiga adalah mengungsilah ke tempat yang aman atau posko banjir. Jika banjir di rumah kalian cukup tinggi atau debit airnya tinggi, kalian harus pergi atau mencari tempat yang aman seperti posko banjir. Oh iya teman-teman, ada juga loh tindakan mitigasi setelah terjadi banjir. Yang pertama adalah hindari air banjir. Teman-teman, kalian tahu kan, air banjir itu sangat kotor, membawa berbagai macam penyakit seperti diare, penyakit kulit, bahkan penyakit sistem pernafasan. Yang kedua adalah bersihkan sisa banjir di rumah kalian. Salah satu yang perlu kalian lakukan adalah mengepel rumah kalian. Mengepelnya dengan air dan disinfektan ya, untuk menghindari adanya kuman. Yang terakhir ada keringkan stop kontak sebelum kembali digunakan. Kalian bisa menggunakan lap kering untuk mengeringkan stop kontak tersebut. Bu Linda, ada pantun untuk Ibu. Goreng ikan dicampur bakmi, gorengnya dipisah jangan sekaligus. Cukup sekian video dari kami, semoga mendapat nilai bagus.